Dataran tinggi Himalaya menyimpan misteri tentang keberadaan makhluk misterius yang kerap dijuluki Yeti, si manusia salju. Dalam berbagai kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut, manusia salju ini digambarkan memiliki bentuk tubuh seperti manusia, namun sekujur tubuhnya tertutup bulu lebat. Selama bertahun-tahun, rumor keberadaan Yeti telah menjadi cerita yang populer di kalangan pendaki yang menjelajahi dataran tinggi Himalaya. Ada pula laporan tentang penampakan dan bahkan bukti-bukti yang dihadirkan untuk menunjukkan bahwa Yeti benar-benar ada. Akan tetapi, penelitian mengungkap bahwa laporan dan bukti-bukti tersebut ternyata tidak benar, dan hingga kini keberadaan Yeti masih belum bisa dibuktikan. Yeti, atau dikenal juga sebagai manusia salju yang kecil, adalah makhluk yang disebut mengintai Himalaya. Yeti telah muncul dalam kisah-kisah yang diceritakan di kedua sisi gunung, di India, Bhutan, Tibet, dan Nepal. Kebanyakan cerita itu berasal dari legenda Sherpa, komunitas yang hidup di ketinggian rata-rata 12.000 kaki di Nepal Timur, dan sebagian besar merupakan pemandu bagi para pendaki. Makhluk itu dikatakan hidup tinggi di salju abad Himalaya dan lebih besar dari manusia dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuhnya. Ia berjalan tegak dengan dua kaki. Yeti diceritakan tidak ramah kepada manusia. Seperti sebuah cerita tentang para Yeti yang memblokir semua pintu ke rumah warga desa, sehingga membuat warga desa ketakutan dan kabur dari tempat tinggal mereka. Ada pula cerita di mana manusia mencoba menipu Yeti untuk menghancurkan satu sama lain, tetapi hal itu justru membuat makhluk-makhluk itu marah dan bersumpah membalas dendam kepada manusia. Cerita lain menggambarkan bahwa Yeti perempuan menangkap seorang pria dan memiliki dua anak, lelaki dan perempuan dari pria itu. Ketika pria tersebut melarikan diri dengan putranya, dia membunuh dan memakan putrinya sendiri. Misteri mengenai monster salju di daerah Himalaya sering diceritakan dalam berbagai kisah. Memiliki wujud seperti gorila raksasa berbulu putih, monster ini kerap disebut sebagai Yeti. Mengutip New World Encyclopedia, Yeti merupakan bagian dari sejarah dan mitologi penduduk di wilayah Himalaya, tepatnya di Nepal dan Tibet. Sebagian besar ilmuwan, penjelajah, dan penulis menganggap bukti keberadaan Yeti belum dapat dikatakan fakta. Karena itu banyak yang menganggap bahwa makhluk tersebut sebagai legenda atau kesalahan identifikasi satu spesies tertentu. Orang Tibet menganggap monster salju di pegunungan Himalaya itu sebagai makhluk yang menakutkan dan terlihat ganas. Sementara itu, suku Sherpa yang hidup di lereng-lereng pegunungan Himalaya menjadikan Yeti sebagai satu sosok dalam cerita pengantar tidur anak-anak. Di sisi lain, penduduk Nepal memiliki versi ceritanya tersendiri mengenai Yeti. Mereka memandang Yeti sebagai makhluk jahat yang suka meneror penduduk setempat. Sejarah kemunculan Yeti. Kebanyakan cerita Yeti berasal dari legenda Sherpa, komunitas yang hidup di ketinggian rata-rata 12.000 kaki di Nepal Timur dan sebagian besar merupakan pemandu bagi para pendaki. Monster salju Himalaya itu pertama kali diperkenalkan di daerah barat pada tahun 1921 oleh Henry Newman, seorang reporter The Statesman di Kolkata. Kala itu Newman menulis tentang ekspedisi Inggris ke Himalaya
yang dipimpin oleh Letnan Kolonel C. J. Howard Bungiri. Pada ekspedisi tersebut, mereka menjumpai sosok yang bergerak pada ketinggian sekitar 20.000 kaki atau sekitar 6.096 meter. Merasa penasaran, mereka mencoba mendekati sosok tersebut dan menemukan jejak kaki dengan ukuran yang lebih besar dari manusia. Suku Sherpa yang ikut mengamati sosok tersebut memberitahu Bungiri bahwa jejak kaki tersebut dibuat oleh Yeti. Bersamaan dengan itu, cerita mengenai monster gunung mulai merebak. Akhirnya banyak orang yang tertarik mengenai Yeti dan pergi mendaki untuk mencari makhluk misterius itu. Bukti keberadaan Yeti. Di tahun 1925, seorang fotografer bernama N.A. Tombazizang yang merupakan anggota dari Royal Geographical Society diduga melihat makhluk di ketinggian sekitar 15.000 kaki di dekat Gletser Zemu. Tombazi kemudian menulis bahwa ia mengamati makhluk tersebut dari jarak sekitar 200-300 yard selama 1 menit. Ia mengklaim sosok tersebut seperti manusia yang berjalan tegak tanpa pakaian dan sesekali berhenti untuk mencabuti rhododendron kerdil. Ketertarikan bangsa barat terhadap Yeti kian memuncak. Pada tahun 1951, Eric Shipton mendaki gunung Everest dan mengambil sejumlah foto jejak kaki besar di salju dengan ketinggian 19.685 kaki atau sekitar 6.000 meter di atas permukaan laut. Foto-foto tersebut lantas menjadi subjek penelitian dan perdebatan yang paling intens mengenai Yeti. Beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah bukti terbaik keberadaan Yeti, sementara yang lain berpendapat bahwa cetakan itu berasal dari makhluk biasa dan berubah karena salju mencair. Penemuan dugaan spesimen rambut dan kulit Yeti. Sebuah ekspedisi terbesar pencarian Yeti dilakukan di tahun 1954. Pemimpin pendakian gunung, John Angelo Jackson, melakukan perjalanan pertama dari Everest ke Kangjungja. Hingga saat itu ia memotret lukisan simbolis Yeti di tiang Boche. Jackson melacak dan memotret banyak jejak kaki di salju yang sebagian besar dapat diidentifikasi, namun banyak juga yang tidak dapat diidentifikasi. Yang paling mengejutkan dari ekspedisi tersebut adalah tim memperoleh spesimen rambut dari kulit kepala yang ditemukan di biara Pangbuji. Rambut tersebut kemudian diteliti oleh Frederick Wood Jones, seorang ahli anatomi manusia dan komparatif. Ia membandingkan dengan rambut dari hewan beruang dan orangutan. Spesimen rambut tersebut berwarna hitam hingga coklat tua. Wood Jones tidak dapat memastikan rambut tersebut berasal dari hewan apa, namun dia yakin bahwa bulu-bulu itu bukan dari beruang atau kera. Wood Jones menyimpulkan bahwa bulu-bulu tersebut berasal dari bahu makhluk tersebut. Mulai tahun 1957, pengusaha minyak Amerika, Tom Slick, mendanai beberapa misi untuk menyelidiki laporan Yeti. Pada tahun 1959, kotoran Yeti yang diduga dikumpulkan oleh ekspedisi Slick kemudian dianalisis. Hasilnya, mereka menemukan parasit yang tidak dapat diklasifikasikan. Parasit tersebut dapat membantu menentukan keberadaan Yeti. Pada tahun 1970, pendaki gunung Inggris Don Waylands mengklaim telah melihat sosok makhluk ketika mendaki Gunung Annapurna. Saat mencari tempat perkemahan, Waylands mendengar tangisan aneh. Pemandu yang berasal dari suku Sherpa lantas mengaitkannya dengan panggilan Yeti. Malam itu juga, Waylands melihat sosok gelap bergerak di dekat perkemahannya. Keesokan harinya, ia mengamati beberapa jejak kaki mirip manusia di salju. Ketika ia melihat dengan teropong, Waylands menyaksikan makhluk mirip kera selama 20 menit tengah mencari makanan tidak jauh dari kampnya. Hingga saat itu, bukti keberadaan monster salju Himalaya belum bisa dipastikan kebenarannya.
Jadi apakah percaya akan keberadaan Yeti? Beberapa tahun terakhir ini dunia ilmu pengetahuan digemparkan oleh temuan sisa-sisa Yeti, makhluk legenda dari Gunung Himalaya. Tetapi menurut penelitian terbaru, temuan yang disebut sebagai sisa-sisa Yeti itu ternyata palsu. 8 spesimen termasuk tulang, gigi, kulit, rambut, dan sampel feses Yeti itu sebenarnya berasal dari beruang dan anjing. Hasil tes DNA membuktikan bahwa sisa-sisa tersebut tidak ada hubungannya dengan makhluk mirip manusia berbulu yang tinggal di daerah terpencil di Nepal dan Tibet tersebut. Yeti sering disebut sebagai makhluk salju yang kecil. Adalah makhluk legendaris dari cerita rakyat Himalaya. Makhluk mitos ini konon menghuni daerah pegunungan terpencil yang tertutup salju, khususnya di Nepal dan Tibet. Digambarkan sebagai makhluk besar mirip kera, Yeti berhasil menghindari para petualang dan penggemar kriptozoologi. Laporan tentang jejak kaki, penampakan, dan cerita lokal berkontribusi terhadap mistik dan spekulasi binatang ini dalam budaya populer. Yeti sering digambarkan sebagai makhluk humanoid besar dan berbulu, mirip dengan kera atau beruang besar dan tegak. Ciri-ciri fisiknya dapat sedikit berbeda di berbagai akun dan representasi artistik. Namun beberapa ciri umum termasuk perawakan yang kuat dan berotot, bulu berbulu lebat yang membantunya menyatu dengan habitat bersalju, dan tingginya berkisar antara 1,8 hingga 2,7 meter. Binatang ini diduga memiliki dahi yang lebar, hidung yang pendek dan lebar, serta alis yang menonjol. Beberapa catatan menggambarkan monster salju yang kecil itu sebagai setengah manusia, setengah kera raksasa. Yang lain menggambarkannya sebagai semacam hibrida manusia beruang dan manusia salju. Lengannya dikatakan panjang dan kuat, seringkali mencapai lutut. Penampilan Yeti mencerminkan adaptasinya untuk bertahan hidup di lingkungan pegunungan yang keras, di mana bulunya akan membantu melindungi dari dingin dan tubuhnya yang kuat akan membantu dalam menavigasi medan yang terjal. Kata Yeti berasal dari istilah Tibet Yehteh yang diterjemahkan menjadi beruang berbatu atau seperti beruang dalam bahasa Inggris. Mitos Yeti berasal dari struktur budaya Himalaya, memadukan kepercayaan, tradisi, dan pertemuan dengan alam. Kepercayaan masyarakat setempat terhadap roh penjaga dan dewa yang menghuni pegunungan saling terkait dengan tradisi penceritaan lisan, sehingga mitos tersebut berkembang dari generasi ke generasi.